tidak perlu takut dalam menjalani hidup ini. Kalau Tuhan yang pegang tangan kita, saya mau tanya, siapa yang bisa melepaskan genggaman Tuhan atas kita? Tidak ada, saudara-saudara. Ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya di Renungan Pagi. Saya tahu saudara sudah mulai beraktivitas, sudah mulai bekerja, tapi percayalah saudara-saudara bahwa dalam hidup ini kita butuh firman Tuhan. Tidak hanya sekedar makanan jasmani yang kita butuhkan, tapi firman Tuhan pun kita butuhkan dalam hidup kita. Karena Matius 4 ayat 4 mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pada kesempatan hari ini saudara-saudara, saya ingin berbicara tentang kita ada di bagian yang mana, atau kita ada di posisi yang mana, ya, domba atau kambing. Domba adalah gambaran Kristen sejati. Domba adalah gambaran orang percaya, sedangkan kambing adalah gambaran Kristen KTP. Kambing adalah gambaran orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan kita tahu bahwa Yesus akan datang kedua kali dan dia akan memisahkan, ya, domba dari kambing, saudara-saudara, ya. Seperti dikatakan di dalam Matius 25 ayat 32 dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Yesus akan datang kedua kali dan dia akan pisahkan mana domba dan mana kambing, ya. Posisi domba ada di mana? Ayat 33 dikatakan, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Domba-domba gambaran orang percaya ada di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya, ya. Ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini diberikan untuk domba-domba atau gambaran Kristen sejati atau gambaran orang-orang percaya. Sedangkan kambing di ayat 41 dan ayat 46, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi ada perbedaan saudara-saudara antara domba dan juga kambing, ya. Dan kita ada di posisi yang mana? Apakah kita domba atau kita kambing? Kalau kita kambing, kita akan merasakan siksaan yang kekal, saudara-saudara, seperti yang dikatakan di dalam Matius 25 ayat 46. Sedangkan domba akan menikmati kerajaan yang telah disediakan Tuhan sebelum dunia dijadikan, di ayat 34 tadi, saudara-saudara. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, kita ada di bagian yang mana? Atau kita sedang ada di posisi yang mana? Mari kita evaluasi diri kita. Kita ini domba atau kambing, saudara? Sekali lagi, kita domba atau kambing? Kita orang percaya, ataukah kita kambing? Ya, gambaran orang-orang yang tidak percaya. Jika kita mengatakan kita domba, saudara-saudara, maka di dalam Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini menarik saudara-saudara untuk kita perhatikan. Kalau kita domba, gambaran orang-orang percaya saudara-saudara, maka kita mendengarkan suara Tuhan. Artinya bahwa kita taat apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Itu bukti cinta kita kepada Dia. Karena seseorang yang mengatakan mengasihi Tuhan, itu harus menuruti perintah Tuhan. Itu baru domba. Makanya dikatakan di dalam, saya bandingkan Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang yang mengatakan dia mengasihi Tuhan harus melakukan perintah Tuhan, harus taat perintah Tuhan. Aneh kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita domba, tapi kita tidak lakukan perintah Tuhan. Kita bukan domba, posisi kita bukan domba, posisi kita kambing. Tapi kalau kita domba, kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya saudara-saudara, bahkan hal menarik di ayat 28 dalam Yohanes 10 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Keselamatan tidak bisa hilang. Sekali saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu tidak bisa hilang. Tapi bukan berarti kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Keselamatan tidak bisa hilang karena Dia bilang, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini Yesus, saudara-saudara, bukan manusia. Dan menarik ada kalimat, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya saudara-saudara, tidak perlu takut dalam menjalani hidup ini.
Kalau Tuhan yang pegang tangan kita, saya mau tanya, siapa yang bisa melepaskan genggaman Tuhan atas kita? Tidak ada, saudara. Oleh karena itu, tetap semangat dalam segala hal yang kita lakukan. Bekerja dengan semangat, percayalah bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa menghancurkan kita? Tidak bisa. Allah kita besar, Allah kita dahsyat, Allah kita hebat. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.